Oke, kita ulang lagi mengenai selanjutnya di sini kita akan kembali membahas mengenai materi tentang kesehatan reproduksi. Nah, untuk kali ini juga akan disampaikan oleh Kak Kevin, di mana salah satu mahasiswa kedokteran di Universitas Islam Al-Azhar di Mataram. Di sini mungkin pada Kak Kevin, apakah sudah kembali siap untuk menyampaikan materi? Iya, sudah. Oke, mohon izin share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, udah. Baik, untuk selanjutnya di sini tentang penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi remaja mungkin akan disampaikan oleh Kak Kevin. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Mungkin saya langsung saja mulai, di mana di sini kan pembahasan, penjelasan materi terkait dengan penyuluhan kesehatan seksual dan juga reproduksi remaja. Bisa di next. Oke, jadi ada 4 topik pembahasan yang akan dibahas, di mana yang pertama tentu kan masa pubertas pada remaja, kemudian jenis penyakit menular seksual yang dapat terjadi, kemudian yang ketiga ada cara menghindari penyakit menular, kemudian yang keempat dampak dari pernikahan dini itu tersendiri. Oke, bisa di next. Oke, jadi tentu kan kita sudah mengetahui ya terkait dengan pubertas tersendiri. Mohon saya ulangi kembali. Jadi pubertas itu adalah waktu ketika semua organ utama dan sistem tubuh itu menjadi matang. Jadi sebelum sebelum masa pubertas ini ada beberapa organ kita yang memang belum jadi atau belum matang seperti itu. Jadi pada masa pubertas inilah jadi organ-organ tubuh kita itu sudah mulai mengalami pematangan seperti itu. Nah, pada akhir pubertas tentunya seorang remaja itu sudah matang secara seksual dan juga reproduktif. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi selama masa pubertas juga tentunya disebabkan oleh ada peran penting juga di mana di sini adanya perubahan kadar hormon tertentu di dalam tubuh. Seperti itu. Bisa di next. Oke, jadi kita bahas untuk laki-lakinya terlebih dahulu ya. Di mana di sini kan uh, terkait yang pubertas laki-laki, di mana dimulai dari adanya pertumbuhan tinggi dan juga massa otot. Di mana di sini uh, di mana di sini untuk pertumbuhan tinggi dan massa otot di sini anak laki-laki akan menjadi cenderung lebih tinggi dan lebih kuat dan memulai menumbuhkan ototnya. Ya, kemudian yang kedua ada mulai timbul-timbul adanya jerawat, di mana hal ini tentu dialami oleh perubahan hormon selama pubertas yang menyebabkan jerawat pada remaja laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu ada perubahan suara, di mana suaranya itu mulai membesar, suara juga makin mendalam seperti itu. Yang ketiga sudah mulai pertumbuhan rambut-rambut halus, di mana rambut ini mulai tumbuh di sekitar area kemaluan, kaki, di bawah lengan, dan di area wajah seperti itu. Kemudian ada juga pertumbuhan alat kelamin, di mana di sini testisnya juga mulai membesar, begitu juga penisnya itu akan mengalami pembesaran. Kemudian uh, adalah normal apabila jika satu testis itu lebih besar dari yang lain. Kemudian selanjutnya itu adalah mimpi basah, di mana anak laki-laki akan mengalami mimpi basah, di mana mereka akan mengalami ejakulasi yang pertama kali dialami seumur hidupnya, di mana itu terjadi ketika baru bangun tidur, kemudian didapatkan bahwa udah ada cairan-cairan seperti sperma di ujung kelaminnya seperti itu. Jadi next, yang ini terkait dengan pubertas perempuan, di mana di sini sudah mulai terbentuk adanya beberapa uh, seperti pinggul yang mengalami pelebaran,
dan juga tubuhnya juga akan menjadi lebih berlekuk seperti itu. Di mana pinggul yang melebar di sini kan tentunya memiliki fungsi yaitu untuk persiapan dalam lahiran atau kehamilan seperti itu. Kemudian juga mengalami pertambahan tinggi badan. Yang ketiga sama seperti cowok yaitu kemunculan jerawat. Bisa berbagai macam seperti berupa komedo putih, jerawat maupun adanya kista seperti itu. Kemudian adanya pertumbuhan payudara di mana pertumbuhan payudara di sini sudah mengalami pengembangan daripada masa-masa sebelumnya, di mana payudaranya juga mulai membesar seperti itu. Kemudian timbul-timbul adanya keputihan atau cairan bening yang akan keluar dari vagina. Nah, tentunya keputihan di sini tentu harus rajin dibersihkan oleh wanita itu tersendiri agar tidak menimbulkan adanya penyakit-penyakit yang dapat mengundang dari bakteri maupun jamur seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan periode menstruasi di mana sudah mulai muncul adanya menstruasi di mana menstruasi ini adalah merupakan suatu siklus bulanan sekitar 28 hari kurang lebih, di mana lapisan rahim di sini yang nantinya itu akan yang awalnya memang menebal karena siklus menstruasi, kemudian karena memang tidak dibuahi oleh sel sperma maka akan mengalami peluruhan atau dinding-dinding rahim tersebut akan meluruh sehingga menghasilkanlah yang dinamakan adalah menstruasi. Kemudian mengalami adanya ketidakteraturan periode di mana haid yang tidak teratur sangat umum terjadi terutama pada beberapa tahun pertama untuk mendapatkan haid. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa macam, mungkin yang pertama tingkat stres yang berlebihan seperti itu. Mungkin itu aja, dilanjutkan kembali. Next. Oke, kemudian kita bahas terkait dengan penyakit menular seksual. Tentu sesuai namanya, penyakit menular seksual juga dikenal berbagai penyakit kelamin yang menyebar melalui hubungan intim atau dapat juga melalui penularan yang terjadi melalui transfusi darah, berbagai jarum suntik maupun seks yang sembarangan atau melakukan hubungan seksual belum cukup umur maupun hubungan seksual yang gonta-ganti pasangan. Bisa di next. Oke, jadi di sini ada penyakit menular akibat karena bakteri. Mungkin di sini seperti sifilis yang pertama, kemudian ada gonore atau kencing nanah seperti itu. Kemudian di sini ada klamidia, kemudian yang keempat ada limfogranuloma venereum. Kemudian ini seperti kanker jinak kurang lebih. Kemudian ada granuloma inguinal. Kemudian next bisa. Kemudian akibat virus. Nah, tentu yang pertama human papilloma virus atau jengger ayam kurang lebihnya. Nah, tentu di sini bisa terjadi baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian HIV tentu kan sudah banyak banyak kita dengar bahwa HIV itu kan tentu mengalami peningkatan akhir ini terkait dengan peningkatan kasus akhir-akhir ini. Kemudian bisa hepatitis B dan C yang dapat tertular baik itu melalui transfusi darah atau segala macam. Kemudian ada herpes genital yang terjadi karena seksual yang gonta-ganti pasangan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa di next. Kemudian cara mencegahnya. Kemudian di mana di sini dapat dilakukan yang pertama tidak melakukan seks bebas. Jadi cukup untuk berhubungan seksual untuk satu pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan. Kemudian apabila belum cukup umur maka jangan dulu melakukan seks bebas. Kemudian yang kedua, jangan berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi. Jadi hal ini tentunya perlu dilakukan terkait dengan penyuluhan lebih lanjut di mana yang jangan melakukan hubungan yang
sangat terinfeksi, di mana kan ada beberapa yang memang yang beresiko terkait dengan orangnya seperti PSK segala macam, maupun bisa juga terkait dengan yang waria atau banci seperti itu. Waria wanita pria itu alangkah baiknya jangan melakukan berhubungan. Kemudian pasangan gay seperti itu. Kemudian melakukan gunakan kondom untuk berhubungan. Kemudian sunat pada laki-laki. Kemudian tadi itu yang selanjutnya ini ada setia pada pasangan. Kemudian bentengi diri dengan vaksin-vaksin, yaitu mungkin salah satunya ada vaksin HPV atau vaksin human papilloma virus seperti itu. Vaksin untuk kegunaannya HPV seperti itu. Mungkin itu bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke pernikahan dini. Nah, tentunya banyak ya akhir-akhir ini mengalami peningkatan juga terkait dengan pernikahan dini. Tentu seiring berjalannya zaman juga, dan juga efek dari bertambahnya budaya-budaya yang masuk, di mana sudah banyak adanya terjadi pernikahan dini, di mana tentu pernikahan dini itu kalau secara definisi adalah suatu akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana tentang perubahan atas Undang-Undang tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan itu hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Seperti itu. Nah, apabila kurang dari 19 tahun maka masuk dalam pernikahan dini. Bisa di next. Kemudian ada dampaknya. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan jasmani, di mana waktu lahiran untuk wanita contohnya di sini belum siap secara kesehatan jasmani. Jadi memang kalau lahiran untuk yang nikah dini itu beresiko untuk melahirkan. Kemudian ada juga dampak terhadap psikologis, di mana secara mental maupun kejiwaannya belum siap, jadinya waktu mengurus anak itu ditakutkan bahwa nanti dapat ngaruh juga ke dalam perkembangan anaknya. Kemudian ada juga dampak terhadap perkembangan anak, seperti itu saya sudah dijelaskan. Kemudian ada juga dampak terhadap sikap masyarakat, di mana tentu kan banyak yang anti ya terkait dengan pernikahan dini, dalam artian dijudge seperti itu. Nah, tentunya terkait dengan hal ini terkait masuk dalam dampak pernikahan dini. Bisa di next. Oke, mungkin itu aja ya dari pembahasan kita kali ini terkait dengan ya judul tadi, yaitu penyuluhan kesehatan seksual dan juga reproduksi remaja. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk para hadirin yang lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin untuk materi yang baik sekali pada hari ini. Ini sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih caranya kita untuk menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, mungkin sedikit saya ulas, di mana tadi ada sedikit penjelasan tentang apa namanya tentang masa pubertas, di mana dijelaskan tentang pubertas pada laki-laki, pubertas pada perempuan, di mana mungkin di laki-laki itu kayak tumbuh jakun dan di perempuan itu ada siklus menstruasi dan lain sebagainya. Di mana di sini kita juga harus memperhatikan tuh gimana caranya kita agar bisa menjaga kesehatan reproduksi kita. Dan di sini mungkin sudah dijelaskan mengenai dampak pernikahan dini juga, di mana sebaiknya kita menikah di umur yang sudah 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 siap untuk menikah. Mungkin demikian yang dapat disampaikan. Demikian penyuluhan tentang pencegahan, eh, demikian penyuluhan tentang apa namanya menjaga kesehatan reproduksi. Terima kasih kepada Kak Kevin yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.